Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Berikut ini terjemahan dari khutbatul Jumat yang telah disampaikan oleh guru kita, anggota Dewan Fatwa dan pengajar Masjidil Haram, Fadilatul Syekh Abdul Hadi Al-Umairi Al-Makki dari Makkah Al-Mukarramah. Sesungguhnya puji dan syukur hanya kepada Allah Jalla wa'ala semata yang kita panjatkan. Kita memohon ampunan kepadanya dan kita berlindung kepadanya akan dari kejelekan amalan dan perbuatan kita. Sesungguhnya barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa Allah adalah Maha Esa yang tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi selainnya. Dan aku juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan hambanya. Semoga salawat dan salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepadanya, keluarganya, para sahabatnya dan segenap orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga tegaknya hari kiamat. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian menyerahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai segenap manusia, takutlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian, yang telah menjadikan kalian antara dari kalangan lelaki dan kaum wanita, dan takutlah kalian kepada Allah dan takutlah kalian dari memutus silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala selalu memperhatikan dan mengontrol kalian. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang lurus yang tidak mengandung kekejian dan permusuhan. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia telah memperoleh kesuksesan yang sesungguhnya. Adapun yang setelahnya, maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman-Nya Allah Jalla wa'ala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang telah diperbaharui, yang diada-adakan di dalam agama Allah, karena setiap perkara yang diada-adakan baru di dalam perkara agama Allah, itulah yang namanya kebidahan, dan setiap yang namanya kebidahan itu adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya adalah dalam api neraka Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala melindungi kita semua dari akan neraka Allah Jalla wa'ala. Hamba-hamba Allah, sesungguhnya semua manusia, yang lelakinya, wanitanya, yang besarnya dan yang kecilnya, muslimnya dan yang kafirnya, menginginkan kebahagiaan yang abadi, menginginkan kebahagiaan yang hakiki. Namun di antara mereka ada yang menempuh jalannya, namun di antara mereka ada juga yang telah keliru dan sesat dari jalannya, sehingga di antara mereka ada yang mengira bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah tatkala dia bisa memperoleh harta yang berlimpah ruah. Di antara mereka ada yang mengira bahwa kebahagiaan itu tatkala dia memiliki predikat-predikat dunia, jabatan-jabatan yang begitu tinggi. Dan di antara mereka ada pula yang mengira bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu tatkala dia bisa berleha-leha dan melakukan segala bentuk kelalaian. Dan di antara mereka pula ada yang menyangka bahwa kebahagiaan itu tatkala dia mampu mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti sabu-sabu dan sebagainya. Wahai saudaraku, sesungguhnya kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki itu sangatlah dekat,
sangatlah mudah diperoleh. Tidak sebagaimana sebagian manusia yang telah kita sebutkan di atas. Mereka melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan ketentraman jiwa mereka, sehingga mereka merasakan keletihan dan kepenatan demi meraih kebahagiaan yang abadi. Namun mereka telah sesat dari jalannya, mereka telah keliru jalannya. Sesungguhnya kebahagiaan, ketentraman jiwa, kebahagiaan hakiki dan abadi itu sangatlah mudah diperoleh. Jalannya sangatlah dekat dari engkau, yaitu dengan beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan beriman kepada Rasulnya dengan iman yang sesungguhnya dan benar. Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Dan barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang saleh sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, niscaya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wala najziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan membalas amalan mereka tersebut dengan balasan yang jauh lebih baik. Dan sesungguhnya Allah Jalla wa'ala juga telah berfirman, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Sesungguhnya barang siapa yang mengikuti petunjukku berupa Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kami tidak akan menyesatkan dia, dan sesungguhnya dia tidak akan celaka di akhirat kelak. Dan barang siapa yang berpaling dari petunjuk kami, maka sesungguhnya untuknya kehidupan yang sempit di dunia ini, dan dia akan kami bangkitkan dalam keadaan buta. Wahai saudara-saudaraku, sebagian orang yang ingin memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, rupanya mereka hanya memperoleh kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang semu, kemudian mereka terputus darinya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang ingin meraih kebahagiaan yang sesungguhnya dengan cara-cara yang telah kita sebutkan di atas, diujungi dengan pembunuhan diri. Dia membunuh dirinya karena dia telah bosan, karena dia merasa lelah, dan karena dia merasa tidak berhasil di dalam mencari apa yang dia inginkan dari kebahagiaan tersebut. Tidak sedikit kita mendengar ada yang membunuh dirinya hanya karena dia tidak memperoleh kebahagiaan yang dia inginkan. Padahal Allah Jalla wa'ala telah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Sesungguhnya hanya mendekat kepada Allah, mengingat Allah, jiwa-jiwa itu akan tenang. Tidak mungkin Anda memperoleh ketenangan, ketentraman jiwa dari selain berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki hanyalah diperoleh oleh orang-orang yang mau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya iman adalah sebab utama dan sebab yang pertama untuk meraih kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia dan akhirat. Engkau tidak akan mungkin memperoleh kebahagiaan dan ketentraman dengan dari selain keimanan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah Jalla wa'ala telah menjanjikan kebahagiaan dan ketentraman yang abadi dan hakiki kepada mereka orang-orang yang mau beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya dan beriman kepada Rasulnya. Allah berfirman, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan mereka orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, wa lam yalbisu imanahum bidzulm, dan mereka tidak mengotori keimanan mereka dengan kezaliman yaitu kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka untuk mereka kenyamanan, ketentraman yang mutlak dunia dan akhirat, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Saudaraku se-Islam, inilah janji Allah dalam Al-Quranul Karim kepada mereka orang-orang yang mau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mau mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Allah janjikan kepada mereka keamanan yang sempurna di dunia dan akhirat, dan mereka selalu berada di dalam petunjuk Allah Jalla wa'ala. Bukankah ini nikmat yang sangat besar? Bukankah ini adalah berita yang begitu mengembirakan seorang muslim, di mana di hari kiamat tatkala manusia berada di dalam kegelisahan, mereka berada di dalam ketakutan, engkau berada di dalam keamanan. Allah yang akan menjaminkan keamanan dan memberikan ketentraman kepadamu, dan engkaulah yang berada di dalam petunjuk Allah Jalla wa'ala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman itu
dan mereka tidak mengotori iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka keamanan, ketentraman yang sempurna di dunia dan akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk Allah Jalla wa Ala. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, merupakan kebahagiaan yang telah hilang dari kebanyakan negara dan daerah adalah ketentraman dan kenyamanan di sebuah negeri. Oleh karena itu, merupakan prinsip dakwah ahli sunnati wal jamaah agar mereka selalu taat dan mendengar kepada penguasa mereka, karena mendengar dan taat kepada para penguasa, kepada para pemimpin sebuah negeri, itu sebab terciptakan keamanan dan ketentraman. Sebagaimana sebaliknya, keluar memberontak kepada mereka itu akan menyebabkan keonaran dan pertumpahan darah sesama kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat, sehingga engkau tidak akan merasakan nikmatnya kenyamanan. Engkau selalu mengkhawatirkan akan dirimu, akan hartamu, dan akan keluargamu. Oleh karena itulah Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai segenap orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan taatilah para penguasa kalian. Di sini Allah Jalla wa Ala mengajak kita semua kaum muslimin agar selalu taat kepada Allah, agar selalu taat kepada Rasulnya, dan taat kepada para penguasa kita, bukan sebagai bentuk berbasa-basinya kita dengan mereka, tetapi ini merupakan prinsip Islam, perintah Al-Quran agar kita taat dan selalu mendengar kepada penguasa dan pemimpin kita, yang dengan itu akan terciptakan keamanan dan ketentraman di dalam lingkungan kita. Dikatakan oleh seorang ulama salaf yang bernama Al-Imam Al-Barbahari, kata beliau, idza ra'aita rajulan da'a lil wulatil umur fa'lam annahu sahibus sunnah. Bila engkau melihat ada seorang muslim mendoakan kebaikan kepada para penguasa, kepada pemimpinnya, maka ketahuilah dia adalah seorang ahlus sunnati wal jamaah. Tidak didapatkan dari ahlus sunnati wal jamaah sepanjang sejarah mereka adalah orang-orang yang memberontak kepada para penguasa, tetapi mereka adalah orang-orang yang menyuruh dan mengajak masyarakat mereka untuk selalu taat dan mendengar kepada para penguasa agar terciptakan keamanan dan ketentraman di lingkungan mereka. Ibadallah, sesungguhnya kebaikan masyarakat itu tidak akan ada dan tidak akan tercipta kalau para penguasa itu tidak baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW di khutbah terakhir beliau di Haji Wada, khutbah yang terakhir beliau sampaikan kepada segenap para sahabatnya, beliau berpesan di dalam khutbah Haji Wada tersebut dengan sabdanya, Isma' wa ati wa in tawalla 'alaika 'abdun habashi. Taatlah dan dengarlah penguasamu, walaupun presidenmu itu, walaupun penguasamu itu adalah seorang budak sahaya dari Habasyah. Taatilah dan dengarlah dia, karena dengan memberontak dia, menyeru manusia untuk membangkang kepadanya, ini akan menciptakan keonaran, pertumpahan darah, dan hilangnya keamanan di lingkungan manusia. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar, adalah merupakan sumber kebahagiaan yang telah hilang dari sebagian besar negeri kaum muslimin. Sangat disedihkan, sangat sayangkan sebagian negeri kaum muslimin, mereka tidak merasakan nikmat ketentraman. Mereka selalu mengkhawatirkan terhadap jiwa-jiwa mereka, keluarga mereka, dan harta-harta mereka, karena kenyamanan, ketentraman lingkungan telah tiada dari mereka. Tatkala ada sebagian manusia dari mereka yang mau keluar dan memberontak kepada para penguasa yang ada. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya kebahagiaan itu dan ketentraman itu adalah sesuatu yang mudah diperoleh, adalah sesuatu yang dekat dari kita. Itu semua terkumpulkan pada iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Aku ucapkan ini, jika benar maka itu datangnya dari Allah, dan jika hal ini salah maka itu datangnya dari syaitan dan dari saya, dan aku memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala dan ampunan kepadanya. Khutbah yang kedua. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya yang telah disucikan, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai tegaknya hari kiamat. Adapun setelah itu, wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya kebahagiaan yang abadi,
Sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki, saya tegaskan kembali, bukanlah dengan banyaknya harta yang Anda miliki, bukan pula jabatan yang begitu banyak dan tinggi, bukan pula dengan berleha-leha di dunia ini. Dia semata-mata diperoleh dengan Anda memperbaiki dan meningkatkan iman Anda kepada Allah, iman Anda kepada Rasulnya. Sesungguhnya sebagian salaf berkata, "Law 'alimal muluk wa abnal muluk 'ala ma nahnu 'alaihi min ar-rahah lajaladuna 'alaina bis-suyuf." Sesungguhnya kalau para raja dan keluarga-keluarga raja merasakan, mengetahui ketentraman yang kita rasakan dengan beriman dan beramal saleh, niscaya mereka akan mencambuk kita karena iri dan cemburu kepada kita. Sebagian ulama salaf lagi ada yang menyatakan, kada qalbi yatiru farhatan wa sa'adatan bil iman wal amal salih. Sesungguhnya hatiku ini hampir-hampir saja terbang karena kebahagiaan dan ketenteraman yang aku rasakan tatkala aku menjaga keimanan dan amal salehku kepada Allah Jalla wa Ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih menyebutkan kebahagiaan yang sesungguhnya, yang abadi, yang diperoleh oleh seorang muslim dengan sabdanya, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa 'afa fi jasadi wa 'indahu quti yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa di antara kalian di pagi hari dia merasakan keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan Allah berikan sehat pada tubuhnya, dan dia tidak mengkhawatirkan terhadap keluarganya serta memiliki kebutuhan pokok di hari tersebut, sesungguhnya dia seperti orang yang telah diberikan dunia beserta isinya. Demikian disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dia memiliki kesehatan, memiliki keamanan dan ketentraman serta memiliki kebutuhan pokok di hari tersebut dengan iman dan amal saleh, bahwa dia adalah orang yang telah diberikan dunia beserta isinya. Sesungguhnya kebahagiaan yang abadi dan hakiki itu bisa berkurang dan bisa bertambah sesuai dengan keimanan dan amalanmu. Jika amalan dan imanmu bertambah, maka akan bertambah pula kebahagiaan yang akan engkau rasakan. Namun sebaliknya, jika iman dan amal saleh itu berkurang, maka akan berkurang darimu kebahagiaan dan keteraman jiwa, bahkan dia bisa hilang secara sempurna. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah jiwa itu akan tenang, dan Allah berfirman, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka pasti dia akan merasakan hidup di dalam kehidupan yang sangat sempit. Merupakan prinsip ahlus sunnati wal jamaah di dalam keimanan, bahwa iman itu adalah al-i'tiqad fil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil jawarih, yazid bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu adalah keyakinan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amal dengan anggota badan. Dia dapat bertambah dengan ketaatan dan dia bisa berkurang karena kemaksiatan. Maka hendaknya engkau selalu bersemangat untuk menambahkan imanmu. Jagalah imanmu dan jangan sampai imanmu itu berkurang atau dia akan hilang. Sesungguhnya pintu-pintu keimanan, pintu-pintu yang akan menambahkan keimananmu itu sangatlah banyak. Di antaranya seperti engkau menghilangkan gangguan yang ada di jalan, itu juga bagian dari keimanan. Engkau memasukkan kebahagiaan kepada hati saudaramu juga merupakan keimanan. Sesungguhnya kebahagiaan yang abadi dan hakiki itu sangatlah dekat dan sangatlah mudah diperoleh dengan engkau taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Aku berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah memuliakan Islam ini dan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Aku memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah keamanan dan ketentraman di lingkungan kami, dan perbaikilah penguasa-penguasa kami. Ya Allah, berikanlah keamanan pada lingkungan kami dan perbaikilah para penguasa kami. Ya Allah, janganlah engkau memberikan kekuasaan kepada orang-orang kecuali kepada mereka orang-orang yang mau bertakwa kepadamu dan takut kepadamu. Janganlah engkau kuasakan atas kami para penguasa yang zalim, para penguasa yang tidak takut kepadamu, dan para penguasa yang tidak bertakwa kepadamu. Ya Allah, perbaikilah para penguasa kami, cintailah kami kepada mereka dan kami kepada mereka kepada kami. Aku berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak takut kepada Allah, dari doa yang tidak diijabahi oleh Allah Jalla wa'ala. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Keselamatan kepada mereka para rasul dan puji dan syukur hanya kepada Allah Jalla wa'ala.
ini yang dapat saya terjemahkan dari khutbah Syekh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada kekeliruan dan kesalahan, maka itu datangnya dari syaitan dan dari saya. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Mohon kami diingatkan dan diluruskan. Wa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.